Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada sore hari ini kita akan datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Kita persiapkan kehidupan kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Mari bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan, adil dan benarlah jalan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami.
Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam ibadah sore hari ini Tuhan, biar kuasa-Mu, urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua, sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Juga para pelayan-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat daripada firman-Mu. Kiranya Kau pakai melalui hamba-Mu ini, Kau berikan firman-Mu untuk kami, dan Kau pakai dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami Tuhan, biar kami berseru dengan nama yang penuh kuasa untuk Kau patahkan, Kau usirkan segala kuasa-kuasa itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas kami, dan urapan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan naikkan pujian hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Dia. Tuhan Allah hadir di sini. Mari bersama-sama kita tepuk tangan untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita.
Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia yang maha perkasa, Dia Allah yang mulia hadir di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama pada sore hari ini kita mohon senantiasa Tuhan menolong hidup kita. Bagi Dia segala pujian kita. Dia Yesus yang sudah mati bagiku. Dia Tuhan yang selamatkan jiwaku. Bagi Dia segala pujian. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah
mati di kayu salib untuk menebus kehidupan kami. Engkau memiliki kehidupan kami semuanya Tuhan. Namun kami masih banyak kekurangan kelemahan. Kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu menunjukkan segala kekurangan kelemahan kami, menyucikan kami sampai menyempurnakan kami semua. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dengan urapan yang sama sidang jemaat di Mojokerto untuk mampu mendengar dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kitab Wahyu pasal 17 ayat 15 sampai 18. 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Puji Tuhan. Dalam Wahyu 17 ayat 15 sampai 18 ada dua pelajaran yang bisa diambil. Ada dua pelajaran yang bisa diambil. Nomor satu, pemegang kekuasaan tunggal di dunia. Pemegang kekuasaan tunggal di dunia adalah antikris. Ya, memberi pemegang kekuasaan tunggal di dunia sama dengan antikris, memberi semua fasilitas kepada gereja palsu. Ya, jadi pemegang kekuasaan tunggal di dunia yaitu antikris memberikan semua fasilitas kepada gereja palsu, memberikan semua fasilitas kepada gereja palsu, tetapi tidak secara cuma-cuma. Ya, tidak secara cuma-cuma, tetapi dengan tumbal. Nah, istilah untuk setan itu tumbal. Ya, jadi itu memberi fasilitas semua kepada gereja palsu, tetapi tidak secara cuma-cuma, ya, tetapi dengan tumbal, yaitu seluruh kehidupan gereja palsu. Tumbalnya itu seluruh kehidupan gereja palsu menjadi sunyi. Tadi sunyi di ayat yang ke-16 menjadi sunyi, itu tidak ada suara, sunyi tidak ada suara, telanjang dipermalukan, ya, dan dimakan dagingnya, menderita sampai binasa selama-lamanya bersama antikris. Binasa selama-lamanya bersama antikris itu. Nah, itu pelajaran pertama. Jadi nanti dunia ini dikuasai oleh antikris sepenuhnya, dan dia memberikan fasilitas kepada gereja palsu, semua diberikan kekayaan dan lain-lain, tapi tidak dengan cuma-cuma.
harus ada tumbalnya. Ya gereja palsu itu menjadi tumbal sampai sunyi, tidak bersuara lagi, telanjang, dipermalukan dan dimakan dagingnya sampai hancur binasa selama-lamanya, menderita sampai binasa selama-lamanya bersama antikris di neraka. Itu, ya. Kedua, pelajaran kedua, daging tidak pernah puas. Daging tidak pernah puas. Antikris ini udah menguasai semua, tidak pernah puas. Daging tidak pernah puas, sekalipun sudah memiliki segala sesuatu dari dunia, sudah menguasai dunia semuanya. Daging tidak pernah puas, sekalipun sudah memiliki segala sesuatu dari dunia, tetapi masih berbuat segala sesuatu yang sadis, sangat sadis. Ya, berbuat segala sesuatu yang sangat sadis. Ya, itu tidak ada belas kasih lagi, sangat sadis, tidak ada belas kasih, tidak ada keadilan. Itu sadis, orang sadis tidak adil, tidak ada belas kasih, tidak adil. Itu juga mereka sangat sadis, sangat najis dan sangat jahat, sangat jahat. Nah, itu sudah memiliki semua tapi masih tidak pernah puas. Ya, masih berbuat sangat najis, sangat sadis, sangat najis, sangat jahat. Nah, itu sama dengan kekalahan dari daging. Nah, ini daging kalah. Ini sudah memiliki semua, masih sangat sadis, sangat najis, sangat jahat. Ah, itu kekalahan daging. Ya, ini sehingga saudara, kekalahan daging sehingga terjadi krisis di segala bidang yang dahsyat. Krisis di segala bidang yang dahsyat melanda dunia ini. Melanda dunia ini. Ya. Nah, hati-hati. Tuhan tolong kita semua. Jadi dua hal ini akan terjadi nanti. Nomor satu, antikris memberi fasilitas pada gereja palsu, tapi ada tumbalnya gereja palsu itu yang akan binasa. Yang kedua, daging tidak pernah puas. Sudah memiliki semua, masih sangat sadis, sangat, itu kekalahan daging. Nah, itu dalam kurung kekalahan daging. Mengapa daging bisa dikalahkan begitu? Tidak pernah puas itu. Nah, itu yang bisa dikalahkan. Itu. Nah, antikris berbuat semua itu sangat sadis, najis, jahat, sehingga terjadi krisis di segala bidang. Krisis yang dahsyat di segala bidang melanda dunia ini. Melanda dunia. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-7. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas, hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Jadi keadaan krisis tadi itu berlaku atas seluruh negeri-negeri di dunia. Itu saja. Jadi keadaan ini semuanya ini keadaan di atas itu saja berlaku atas seluruh negara-negara di dunia. Berlaku krisis segala bidang, kesadisan, kejahatan, itu semua berlaku. Keadaan ini ya, keadaan sadis, najis, jahat, keadaan krisis di segala bidang itu berlaku atas seluruh negara-negara di dunia, termasuk di negara kita, Indonesia, termasuk di dalam gereja Tuhan. Akan terjadi. Gereja Tuhan nanti betul-betul dalam krisis di segala bidang, dalam kesadisan, kejahatan, kenajisan. Nah, itu semua. Negara di dunia semua begitu. Ya, negara Indonesia juga begitu. Gereja Tuhan juga begitu. Nah, apa yang harus dilakukan saat itu? Pengkhotbah 5 ayat yang ke-8, ayat bawahnya. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Kalau rajanya dihormati. Jadi suatu keuntungan bagi negara atau gereja jika memiliki pemimpin yang menghormati Tuhan
Raja segala raja, menghormati Yesus Raja segala raja. Nah ini, jadi keadaan krisis, keadaan sadis, najis, jahat melanda seluruh dunia, seluruh negara di dunia, negara Indonesia, gereja Tuhan, semuanya dilanda. Nah, sikap apa yang harus dilakukan? Nah, suatu keuntungan bagi negara atau gereja jika memiliki pemimpin yang menghormati Tuhan, Raja segala raja. Menghormati Tuhan atau Yesus, Raja segala raja. Sama dengan memiliki hikmat Tuhan. Memiliki hikmat. Kalau bisa menghormati Tuhan, nah itulah orang yang memiliki hikmat Tuhan. Itu saja. Kalau orang tak berhikmat, tak memandang Tuhan. Hanya dunia ini saja. Bagaimana dia hidup di dunia ini. Tapi kalau orang menghormati Tuhan, dia memiliki hikmat Tuhan. Sama dengan memiliki hikmat. Itu keuntungan. Itu keuntungan. Menghadapi keadaan dunia yang sudah dikuasai antikris, krisis, sadis, jahat, najis. Nah, saja itu melanda seluruh dunia. Melanda gereja Tuhan juga. Nah, suatu keuntungan kalau pemimpinnya masih hormat kepada Tuhan, hormat Tuhan, memiliki hikmat Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Ya, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan? Saya bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan bisa memiliki hikmat Tuhan? Itu bisa memiliki hikmat Tuhan. Nah, ini yang penting bagi kita. Pemimpin negara harus punya hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, hormat Tuhan, takut akan Tuhan, memiliki hikmat. Juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus memiliki hikmat Tuhan, yaitu jika kita mendengar, memberitakan, jika kita mendengar, memberitakan firman pengajaran benar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang mendengar, yang memberitakan firman pengajar benar, semuanya baik yang mendengar, yang dengar-dengar, yang memberitakan harus taat dengar-dengar dan taat dengar-dengaran pada firman pengajar benar, maka kita memiliki hikmat Tuhan. Kita memiliki hikmat Tuhan. Saja Tuhan tolong kita semuanya. Wahyu 17:14, Roma 8:28 sampai 30. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Dipanggil, dipilih, dan yang setia. Nah, ini saja, ini hikmat Tuhan. Kemudian Roma 8:28 sampai 30. Roma 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Terpanggil sesuai dengan rencana. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga akan dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Nah, jadi menghadapi suasana krisis, situasi krisis yang akan datang, yang dahsyat di akhir zaman yang akan datang itu. Jadi menghadapi suasana krisis yang dahsyat pada akhir zaman, maka jalan keluarnya kita harus memiliki hikmat Tuhan. Sehingga kita memiliki hikmat Tuhan. Sehingga nah ini pertama, kita menghormati, kita bisa menghormati dan menghargai, kita bisa menghargai dan menghormati Tuhan sebagai Raja segala Raja. Kita bisa menghargai dan menghormati Tuhan sebagai Raja di atas segala Raja.
pimpinan negara juga atasnya ada Tuhan. Harus menghormati Tuhan. Yesus sebagai Raja segala raja. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga harus bisa menghormati. Itu menghadapi krisis yang akan datang. Sebab antikris sudah berkuasa sepenuhnya. Nah, kita mengandalkan Tuhan. Menghargai, menghormati Tuhan. Pemimpin negara menghormati Tuhan. Menghargai. Nah, itu yang bisa ditolong. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala harus menghargai, menghormati Tuhan. Sebab di atas antikris ada Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, antikris dikalahkan. Krisis semua dikalahkan. Nah itu saja, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian kedua, yaitu tadi kita bisa menghargai, menghormati Tuhan sebagai Raja segala raja. Yang kedua, ya kita bisa mengikuti jejak tapak kaki Tuhan, jejak tapak kaki Yesus. Nah, itulah tadi di Roma 8 itu, Roma 8 ayat yang ke-29, Roma 8, sebab semua orang yang dipilihnya ditentukannya semula semua 30 ya, dan mereka semua yang ditentukannya dari semula, mereka dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka juga dimuliakannya. Nah itu tapak kaki Tuhan. Ya, kematian, kebangkitan, kemuliaan. Itu. Jadi kita bisa mengikuti jejak tapak kaki Yesus, Raja segala raja. Yaitu ya, jejak kematian, kebangkitan, dan kemuliaan. Sehingga kita bisa hidup benar, hidup suci sampai mulia. Hidup benar, hidup suci sampai mulia seperti dia. Nah, ini yang penting, saja menghadapi krisis yang ditimbulkan oleh antikris, saja selama 3,5 tahun itu, saja mulai 3,5 tahun zaman pra aniaya sampai 3,5 tahun zaman antikris, 7 tahun. Menghadapi krisis yang dahsyat itu, kita harus memiliki dan mengikuti hikmat Tuhan, memiliki dan mengikuti hikmat Tuhan, sehingga kita bisa menghargai, menghormati Tuhan sebagai Raja segala raja. Di atas antikris ada Yesus Raja segala raja. Kemudian kita bisa mengikuti jejak tapak kaki Yesus, Raja segala raja, yaitu jejak kematian, kebangkitan, kemuliaan. Sehingga kita bisa hidup benar, suci, kematian itu mati terhadap dosa, hidup benar, kebangkitan, suci, dan hidup mulia seperti dia. Yang ketiga, tadi Wahyu 17 ayat yang ke-14, kita bisa setia, yang menang, Wahyu 17:14, ya mereka bersama dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, dipilih, dan yang setia. Nah, itu. Jadi yang ketiga, supaya kita bisa taat dan setia. Kita taat setia kepada Tuhan, taat setia dalam ibadah pelayanan, ya, taat setia kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, firman Tuhan, dan taat setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, maka kita pasti menang bersama Yesus. Kita pasti menang bersama Yesus. Ya, Tuhan tolong. Jadi menghadapi antikris, sumber krisis hanya hikmat Tuhan. Kita harus memiliki hikmat, mengikuti hikmat. Gimana caranya memiliki hikmat? Ayo, kita yang mendengar firman, saya yang menyampaikan firman, sampai taat dengar-dengar. Maka kita akan memiliki hikmat Tuhan dan bisa mengikuti hikmat. Banyak mendengar firman, pengajaran yang benar. Jangan yang palsu, palsu itu ke arah antikris. Tapi yang benar ke arah Yesus, Raja segala raja. Itu kita praktekkan menjadi hikmat dalam hidup. Ini menghadapi antikris satu-satunya hanya hikmat Tuhan. Itu dengan hikmat ini kita bisa menghargai, menghormati Tuhan, Raja segala raja. Mengandalkan Tuhan itu menghargai, menghormati sama dengan mengandalkan Yesus Raja segala raja. Yang kedua kita bisa
Saudara, mengikuti jejak tapak kaki Yesus, Raja segala raja, jejak kematian, kebangkitan, kemuliaan. Saudara, itu dipanggil, dipilih, kematian, dipanggil, dipilih, di kebangkitan, dipilih sampai mulia. Hidup benar, hidup suci sampai mulia seperti Tuhan. Yang ketiga, kita bisa menjadi taat setia kepada Tuhan, kepada firman pengajaran yang benar. Taat setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Maka kita pasti menang bersama Tuhan. Kita pasti menang bersama Tuhan. Satu lagi, kalau kita memiliki hikmat, mengikuti hikmat. Yang keempat, Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah ini, jadi yang keempat, kita bisa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, itu menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan, ya, itu menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Itu takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa. Membenci dosa sampai dusta. Itu takut akan Tuhan. Takut berbuat dosa, membenci dosa sampai dusta. Benci pada dosa sampai dusta. Nah, Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Hasilnya ini, kalau takut akan Tuhan. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu takut akan Tuhan. Membenci dosa, kejahatan sampai dusta. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Hasilnya, kalau takut akan Tuhan, maka kita memiliki kesehatan tubuh, ya, kesehatan tubuh. Nah, itu Tuhan menyembuhkan kita semuanya. Kita memiliki kesehatan tubuh, kita memiliki kesembuhan, kita mengalami kesembuhan dari segala penyakit-penyakit. Ya, itu. Dan kita juga memiliki kesegaran jiwa, kesegaran tulang, tulangnya segar. Nah, saudara, ya, itu kesegaran jiwa kita. Nah, jiwanya segar, puas memuliakan Tuhan selalu. Jiwanya segar, puas memuliakan Tuhan selalu. Nah, itu sebagai hasil pertama. Kedua, Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Amsal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, ya, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Nah ini, kalau takut akan Tuhan, memiliki hikmat Tuhan, takut akan Tuhan tadi, saudara, maka hasilnya kita, saudara, kita menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, ya, kita menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan, sehingga bisa memuliakan Tuhan dengan harta benda kita, dengan berkat Tuhan. Ya, kita bisa memuliakan Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan secara kelimpahan, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Yaitu memberikan buah sulung, persembahan sulung, penghasilan pertama. Memberikan buah sulung, penghasilan pertama kepada Tuhan. Kemudian mengembalikan perpuluhan, persembahan khusus milik Tuhan, ya, milik Tuhan. Ya. Kemudian juga memberi untuk pekerjaan Tuhan. Di Mojokerto ada pembangunan ini, ayo itu pekerjaan Tuhan. Dari berkat yang kita terima ada,
saudara, buah sulung milik Tuhan yang pertama kali bekerja, pertama kali mendapat penghasilan ada buah sulung. Kemudian sesudah itu diberkati Tuhan ada perpuluhan persembahan khusus milik Tuhan, kembalikan. Sesudah itu ada berkat untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu untuk bangunan, untuk apa? Dan berkat untuk sesama, memberi untuk pekerjaan Tuhan tadi, pembangunan, memberi kepada sesama yang membutuhkan. Memberi kepada sesama yang membutuhkan. Itu sedekah. Ya, nah, ini. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, nah ini kita mendapatkan kesehatan, kesembuhan, kesegaran jiwa, ya, selalu mengucap syukur, kepuasan jiwa dan roh itu mengucap syukur. Yang kedua, kita diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita dilindungi, dipelihara, diberkati berlimpah, dilengkapkan, kita dipelihara, dilindungi, dipelihara, diberkati berlimpah-limpah sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan berkat Tuhan yang berlimpah, yaitu mengembalikan buah sulung, mengembalikan perpuluhan, persembahan khusus, memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama yang membutuhkan, sesama yang membutuhkan. Puji Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah itu. Jadi kita tidak salah menggunakan berkat. Kalau kita sudah sampai bisa memberi sesama yang membutuhkan, maka kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur, memberi itu mengucap syukur. Bukan waktu menerima saja, tapi bisa memberi itu, luar biasa kita mengucap syukur. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kalau salah menggunakan berkat, kalau kita salah menggunakan berkat hanya untuk kepentingan diri sendiri, kalau kita salah menggunakan berkat hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka kita tidak akan pernah puas, kita akan ngomel terus, tidak akan pernah puas, ngomel, dan kita mengalami penghukuman Tuhan selama-lamanya. Kita mengalami penghukuman Tuhan selama-lamanya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah inilah yang harus kita hadapi dalam Wahyu 17, terutama bangsa kafir ya, bangsa-bangsa itu. Wahyu 17, 15, 18, antikris akan berkuasa, menimbulkan krisis di segala bidang, kesadisan, kenajisan, kejahatan, menghantam seluruh negara di dunia, negara Indonesia sampai gereja Tuhan dihantam. Bagaimana kita bisa bertahan kalau ada menerima hikmat Tuhan? Dari mana hikmat Tuhan? Banyak mendengar, memberitakan, ya mendengar, sidang jemaat mendengar, hamba Tuhan memberitakan pengajaran yang benar dan taat dengar-dengar. Akan menjadi hikmat Tuhan dalam hidup kita. Akan menjadi hikmat Tuhan dalam hidup kita. Sudah ya? Nah, itu yang bisa melawan antikris. Hikmat Tuhan dalam hidup kita. Sudah ya? Tuhan tolong kita semuanya. Itulah kalau memiliki hikmat tadi kita bisa saudara menghormati Tuhan, Raja segala raja. Kita bisa mengikuti jejaknya. Kita bisa taat setia, kita bisa takut akan Tuhan. Wah, tidak usah takut kepada antikris. Kita takut akan Tuhan, membenci dosa, dusta. Tuhan yang melindungi, memelihara. Dengan berkat Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang melindungi, memelihara. Dengan berkat berkelimpahan. Sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Sehingga kita bisa mengembalikan milik Tuhan. Buah sulung, perpuluhan. Kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa memberi untuk sesama yang membutuhkan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau salah dalam menggunakan berkat, betul-betul hanya dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua. Amsal 1 ayat 20 sampai 25, kemudian ayat 33.
Amsal 1 ayat 20 sampai 25 ayat 33. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. 33. Tapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Nah ini, saudara. Jadi yang dibutuhkan dunia akhir zaman menghadapi antikris, wah, yang betul-betul memberi fasilitas kepada gereja palsu, mau dipalsukan semua, mau dibinasakan semua orang Kristen ini, dipalsukan semua oleh antikris. Itu menghadapi ini hanya butuh hikmat Tuhan, hanya bisa dihadapi dengan hikmat Tuhan. Ya, nah, sebab itu tadi di Amsal 1:20 hikmat diperdengarkan di mana-mana. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Nah ini, jadi sekarang hikmat diserukan di mana-mana lewat pemberitaan firman pengajaran yang benar. Ya, jadi sekarang ini akhir zaman atau sekarang ini hikmat diperdengarkan di mana-mana lewat pemberitaan firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran benar merupakan apa itu? Pemberitaan pengajaran benar, hikmat Tuhan itu apa itu? Merupakan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan kepada kita. Panggilan Tuhan kepada kita merupakan nasihat Tuhan kepada kita. Merupakan nasihat Tuhan, teguran Tuhan kepada kita. Nah, itu pemberitaan pengajaran benar, hikmat Tuhan. Diperdengarkan di mana-mana, merupakan panggilan Tuhan kepada kita. Dipanggil kita ini, dinasihati, ditegur, dinasihati. Kemudian merupakan uluran tangan Tuhan. Tadi ayat 25, uluran tangan Tuhan kepada kita. Itu saja. Nah, itu ya. Kamu nasihat teguran 25, kemudian 24 ya. 24, nah, ketika aku mengulurkan tanganku. 24, aku memanggil, mengulurkan tangan, menegur, menasihati. Ah, itulah pemberitaan firman pengajaran, pemberitaan hikmat pada akhir zaman untuk menghadapi antikris yang akan membinasakan gereja Tuhan, membinasakan seluruh dunia. Sebagai antikris dengan segala krisis di segala bidang, dengan kesadisan, kenajisan, kejahatan, mau dibinasakan semua bersama dia selamanya, bersama antikris. Gereja Tuhan mau dipalsukan, dunia ini semua mau dibinasakan bersama dengan dia. Ah, yang bisa bertahan kalau kita ada hikmat Tuhan. Oleh sebab itu hikmat diperdengarkan. Sekarang ini kita semua harus menyaksikan, bagi hamba Tuhan sepenuh, memberitakan firman pengajaran yang benar, jangan yang palsu, jangan gosip. Sidang jemaat menyaksikan, jangan bergosip. Kalau bergosip ditangkap antikris. Ayo menyaksikan pengajaran yang benar, hikmat Tuhan. Ini di mana-mana. Saudara, di mana-mana merupakan saudara, panggilan Tuhan, merupakan nasihat Tuhan, teguran Tuhan, merupakan uluran tangan Tuhan. Uluran tangan supaya kita semua datang kepada Tuhan, supaya kita semua datang kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, sehingga kita memiliki hikmat, menjadi orang yang berhikmat. Nah, itu maksudnya Tuhan, hikmat diberitakan. Ayo datang, ayo taat, dengar-dengaran, sehingga kita memiliki hikmat, menjadi orang berhikmat dan menang bersama Tuhan. Menang bersama Tuhan atas antikris, setan Tritunggal, antikris nabi palsu, setan Tritunggal, menang. Nah, itu maksudnya Tuhan memperdengarkan firman pengajaran benar. Ayo
supaya kita datang kepada Tuhan. Kita taat dengar-dengaran, memiliki hikmat, menerima hikmat, memiliki hikmat Tuhan. Saudara, kemudian kita menjadi orang berhikmat dan menang bersama Tuhan atas antikris, nabi palsu, setan. Nah, itu bahkan hidup dalam naungan tangan kasih Tuhan, tangan belas kasih Tuhan. Hidup dalam naungan tangan belas kasih Tuhan. Sehingga kita terluput dari krisis dunia dan penghukuman Tuhan, bahkan kebinasaan. Terluput semuanya. Nah, semoga kita mengerti. Jadi ayo hati-hati ya. Antikris sudah berancang-ancang ini untuk menguasai dunia, untuk memalsukan gereja Tuhan dikasih fasilitas palsu binasa, untuk membinasakan semua orang di dunia ini bersama dia lewat krisis di segala bidang, krisis yang dahsyat, lewat kesadisan, lewat kenajisan, kejahatan. Wah, berpengaruh seluruh negara. Ya, sampai gereja Tuhan dipengaruhi semua, mau dibinasakan semua. Nah, tanggung jawab kita sekarang. Apa yang bisa melawan antikris? Hikmat Tuhan. Hanya hikmat Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Ayo, biarlah kita punya hikmat. Nah, sehingga bisa menghormati Tuhan, Raja segala, mengikuti jejaknya. Dan seterusnya. Itu tadi. Nah, sekarang ini antikris gencar-gencarnya. Ya, untuk membuat krisis, untuk membuat kesadisan, kenajisan. Tuhan gencar-gencarnya memberitakan hikmat, pengajaran benar yang mengandung hikmat. Ayo kita mau dipakai. Jangan bergosip hari-hari ini. Jangan bergosip. Tapi memberitakan hikmat semua, menyaksikan hikmat. Taat dengar-dengar, kita memiliki hikmat. Kita menjadi kehidupan yang berhikmat. Menjadi orang berhikmat. Dan menang bersama Tuhan. Atas setan Tritunggal, antikris, dan bahkan hidup dalam naungan tangan belas kasih Tuhan, sehingga terluput dari krisis dunia sampai terluput dari penghukuman Tuhan, kebinasaan selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita. Tapi ada yang menolak. Amsal 1, 26 sampai 32. Amsal 1, 26 sampai 32. Ada yang menolak, menertawakan pemberitaan firman pengajaran. Terlalu lama, terlalu ini. Ada. Hati-hati. Maka, ya ini. Maka aku akan, ayat 25 tadi. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, tidak mau menerima teguranku. Ada yang menolak. 26, nah ini. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. 27, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi aku tidak. Tapi tidak akan menemukan aku. 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, tidak memilih takut akan Tuhan. 30, tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, menjadi kenyang oleh rencana mereka. 32, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Nah ini, bagi orang-orang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang pada saat ini tidak mau mendengar suara panggilan Tuhan, tidak mau mendengar firman pengajaran benar, sama dengan tidak mau mendengar suara panggilan Tuhan, sama dengan tidak memiliki hikmat Tuhan. Nah, ini bagi banyak orang-orang yang menolak, bagi orang-orang termasuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang tidak mau mendengarkan suara panggilan Tuhan, tidak mau mendengar firman pengajaran benar, sama dengan tidak memiliki hikmat Tuhan. Sehingga apa orang yang tidak mau pengajaran itu, yang tidak mau disucikan, tidak mau takut akan Tuhan, tidak mau menerima hikmat Tuhan, sehingga menari-nari, melompat-lompat di atas kekayaan mamon, gereja palsu. Wah, duduk di atas binatang, ya, itu saja didukung
didukung oleh antikris, gereja palsu. Wah, melompat-lompat sekali, menari-nari di atas kekayaan, kehebatan, di atas kekayaan mamon, kehebatan dunia. Tetapi sebenarnya berada di ujung tanduk binatang itu. Binatang itu tadi kan punya tanduk. Sudah ya, binatang antikris itu punya tanduk itu. Nah, hati-hati, sudah ya. Itu jadi orang sekarang yang menolak pengajaran, sudah ya, menolak panggilan Tuhan, menolak pengajaran yang benar, menolak penyucian, tidak punya hikmat Tuhan, sehingga sekarang hura-hura, menari-nari, melompat-lompat, senang-senang di atas kekayaan, di atas mamon, di atas kehebatan, jumlah orang banyak, wah, menari-nari semua. Itu sama dengan berada di ujung tanduk binatang. Padahal mereka sedang berada di ujung tanduk binatang buas itu, antikris itu. Berada di ujung tanduk binatang buas itu. Ya, nah, ini Tuhan tolong kita semuanya. Ya, bertanduk 10 itu, ya. Betul-betul mereka ada di ujung tanduk. Nah, tahu istilah bahasa Indonesia kalau ada di ujung tanduk itu, ya itu saja. Sampai tidak bisa menghormati Tuhan, berada di ujung tanduk, merasa paling tinggi dia. Kepala ada tanduknya, wah, lebih tinggi lagi. Sampai tidak bisa menghormati Tuhan, maka mereka harus menerima hukuman. Harus menerima hukuman dari Tuhan sampai kebinasaan selamanya. Jangan ikuti. Banyak gereja Tuhan menolak pengajaran benar. Nah, itulah yang menari-nari, melompat-lompat dalam kekayaan, dalam jumlah banyak. Itu sebenarnya berada di atas tanduk binatang. Merasa lebih tinggi dari yang lain. Sampai merasa lebih tinggi dari Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Nah, sehingga harus menerima hukuman. Orang di ujung tanduk itu, wah, gampang jatuh. Menerima penghukuman dari Tuhan sampai kebinasaan selama-lamanya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi kita harus cari pemimpin yang betul-betul bisa menghormati Tuhan. Tadi itu Pengkhotbah 5 ayat 8. Jadi Pengkhotbah 5 ayat yang ke-8. Mari, suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah. Jadi jika pemimpin negara, pemimpin gereja, pemimpin rumah tangga tahu untuk menghormati Tuhan, sangat menghormati Tuhan, tahu untuk menghormati Tuhan atau sangat menghormati Tuhan, ya, sangat menghormati Tuhan, taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, sehingga memiliki hikmat Tuhan, sama dengan tidak terikat pada mamon, terlepas dari mamon, mamon tidak berkuasa lagi, dia bergantung pada hikmat Tuhan, bukan bergantung pada mamon. Nah, itu, ayo. Kalau kita mau bergantung pada hikmat Tuhan, lepas dari antikris, lepas dari mamon. Tidak terikat pada mamon, mengalami kelepasan dari mamon. Mamon tidak berkuasa lagi. Mamon tidak berkuasa. Maka, ini yang memilih hikmat Tuhan. Memilih pengajaran benar, memilih hikmat Tuhan. Pemimpin gereja, pemimpin negara, pemimpin gereja, pemimpin rumah tangga. Tahu menghormati Tuhan, sangat menghormati Tuhan, sehingga taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar, sumber hikmat itu, sehingga memiliki hikmat Tuhan, sehingga tidak terikat pada mamon, lepas dari mamon, mamon tidak berkuasa lagi. Maka sekalipun miskin, lapar, menderita, tetapi kita tetap mengalami kebahagiaan surga. Sekalipun kita miskin, lapar, menderita, tapi kita tetap mengalami kebahagiaan surga. Itulah ajaran dari
hikmat, ajaran dari Tuhan Yesus. Matius 5, kita baca beberapa ayat saja. Matius 5 ayat 3, ayat 6, ayat 10. Matius 5 ayat 3, ayat 6, ayat 10. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagia orang lapar, haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Nah ini, ya, inilah saudara Matius 5, 3, 6 sampai 10. Inilah ajaran Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Hikmat Tuhan Yesus sebagai Raja segala raja. Berbahagia orang miskin, berbahagia orang lapar. Itulah orang yang lepas dari antikris, lepas dari ikatan mamun, keuangan. Apapun keadaannya dia tetap mengalami kebahagiaan surga. Ya, dalam Matius 5, 3, 6 dan 10. Ini merupakan ajaran Yesus, Raja segala raja, merupakan hikmat Yesus, Raja segala raja. Mengapa Yesus bisa mengajarkan demikian? Berbahagia orang miskin, berbahagia orang lapar. Mengapa Yesus bisa mengajarkan demikian? Berbahagia orang miskin, berbahagia orang lapar, dan seterusnya. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Kenapa Yesus bisa mengajarkan berbahagia orang miskin, berbahagia orang lapar, berbahagia orang menderita? Nah ini jawabannya. Karena Yesus sudah mempunyai pengalaman tentang miskin, tentang menderita. Nah itu sudah mempunyai pengalaman tentang miskin, menderita, dan lain-lain, sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Nah, kenapa dia bisa mengajar berbahagia orang miskin? Karena dia sudah punya pengalaman menjadi orang miskin, perahu tidak punya, kuburan tidak punya, menjadi orang menderita di kayu salib, menjadi orang lapar, menjadi orang menderita sampai mati di kayu salib. Dia sudah punya pengalaman, makanya dia bisa mengajar. Dia bisa berikan hikmat ini kepada kita. Pengajaran sama dengan hikmat. Kalau pengajaran dipraktekkan, nah itulah hikmat Tuhan bagi. Jadi mari kita yang menjadi hamba Tuhan sepenuh, ya siswa-siswi Lempinel Kristus Ajaib, ya itu jangan mencontoh saya ketika saya tidak bisa makan, minum, sudah mau lari. Berhenti sudah, saya mau berhenti, sudah mau kerja lagi. Salah. Tapi kalau kita mendengar-dengaran pada pengajaran benar yang diajarkan Yesus Raja segala raja, kita memiliki hikmat karena sudah mempraktikkan firman. Kita memiliki hikmat Yesus Raja segala. Berbahagia ketika miskin, bahagia ketika lapar, bahagia ketika menderita sampai mati di kayu salib, bahagia, tetap bahagia. Apapun keadaan kita tetap bahagia. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Ibrani 2, 16-17. Nah itu ajaran dari Tuhan Yesus. Dia menderita sampai mati di kayu salib. Untuk apa dia menderita sampai mati di kayu salib? Ibrani 2. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini ya. Jadi kenapa Yesus harus tinggalkan surga? Saudaraku, menderita lapar, saudara, miskin, lapar, menderita sampai mati di kayu salib. Nah ini. Jadi Yesus, saudara, menderita ya, sampai mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kesalahan kita, segala dosa kesalahan kita, membebaskan kita dari dosa. Menebus itu sama dengan melepaskan kita dari segala dosa kita, sama dengan melepaskan kita dari maut, melepaskan kita dari maut. Itu satu. Kedua,
supaya dia menjadi imam besar. Dia bangkit naik ke surga, supaya dia menjadi imam besar bagi kita semua yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Ini hikmat Tuhan. Pengajaran yang benar. Berbahagia orang miskin karena Tuhan sudah mengalami. Kenapa Tuhan bisa mengajarkan itu, memberi hikmat itu? Karena Tuhan sudah mengalami. Kenapa Tuhan harus mengalami demikian? Lapar, miskin, menderita sampai mati untuk melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari maut, dan untuk menjadi imam besar bagi kita semua yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nah, itu saja. Nah, ini semoga kita bisa mengerti. Ibrani 2, 16, 17, 18. Ibrani 2 sampai 18 nanti ya. 17 sudah, 18 ya. Untuk 17 ya. 16 17 ya. Baik. Tadi sudah dibaca 16 17 harus disamakan untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus menjadi imam besar, Yesus menebus segala dosa kita, melepaskan kita dari maut. Yesus menjadi imam besar bagi kita yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Untuk mengadakan pelayanan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mengadakan pelayanan pendamaian bagi dosa-dosa kita semuanya. Nah, inilah saat ini kalau kita datang dalam keadaan berdosa, ayo, masih ada imam besar yang memperdamaikan kita semuanya. Kita hanya mengaku. Yesus mengadakan pelayanan pendamaian atas segala dosa-dosa kita semua. Ya, itu Tuhan tolong kita semua. Nah, kalau kita sekarang dalam keadaan berdosa, ayo kita datang kepada Tuhan oleh dorongan pedang firman yang menunjuk dosa-dosa kita, maka kita bisa sadar, menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama, kepada Tuhan, kepada sesama, vertikal, horizontal. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Maka darah Yesus membasuh segala dosa kita, sehingga kita hidup dalam kebenaran, hati damai sejahtera. Kita hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa lagi, hati damai sejahtera. Hati damai sejahtera. Oh, puji Tuhan. Ini pelayanan pendamaian imam besar. Ya, ayo kalau kita merasa berdosa oleh dorongan pedang firman, firman pengajaran yang menunjuk segala dosa-dosa kita, ya, kita sadar, menyesal, mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa. Hidup dalam kebenaran, hati damai sejahtera. Nah, hati damai sejahtera ini landasan yang kuat untuk menerima pekerjaan Yesus imam besar. Dia bukan cuma mendamaikan dosa, setelah mendamaikan dosa hati kita damai. Oh, dia bekerja lebih lanjut dalam hidup kita. Hati damai sejahtera landasan yang kuat untuk menerima karya, ya, menerima pekerjaan Yesus imam besar, karya Yesus imam besar dalam kehidupan kita. Jaga hati damai. Ini saja. Kalau hidup dalam hikmat Tuhan, dalam pengajaran benar, hati damai. Itulah landasan yang kuat. Seperti landasan Juanda, menerima pesawat, datang pesawat apapun bisa. Nah, itu sama. Kalau hati damai sejahtera, kita menjadi saja tempat Yesus berkarya, bekerja. Yesus imam besar berkarya, bekerja dalam kehidupan kita. Hasilnya, pertama, Ibrani 2 ayat 17, Ibrani 2 ayat 18, Ibrani 2 ayat yang ke-18. Hasilnya, Ibrani 2, 18. Ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tadi 17 tadi dia mengulurkan tangan setia. Ya, itu ya. 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudaranya supaya
ia menjadi imam besar menaruh belas kasih dan setia. Tangan setia belas kasih. Itu yang bekerja mendamaikan dosa tadi, hati damai, kerja lagi. Tangan setia belas kasih diulurkan lagi untuk bekerja selanjutnya. Sudah ya, ini ya hasilnya. Tangan setia dan belas kasih Yesus imam besar dapat ayat 18, dapat menolong, dapat dan tepat waktu. Ibrani 4 itu tepat waktu, dapat dan tepat waktu untuk menolong kita semua. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat waktu, dapat. Tidak ada yang tidak dapat. Berarti semua masalah yang mustahil bisa diselesaikan oleh Yesus imam besar. Dapat dan tepat. Semua masalah yang mustahil bisa diselesaikan oleh Yesus imam besar kita. Ya, Tuhan tolong, ayo jaga hati damai. Kalau hati sudah damai, nah sudah ada imam besar di situ. Bekerja lebih lanjut. Ada masalah-masalah selesai, dosa sudah selesai, hati damai. Semua masalah yang mustahil selesai. Kedua, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya, kalau ada hati damai, ada masa depan juga. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kalau hati damai, bukan rancangan kecelakaan, memberi kepadamu hari depan penuh harapan. Penuh harapan. Tangan setia belas kasih Tuhan sanggup memberikan masa depan yang berhasil dan indah pada waktunya. Masa depan yang berhasil dan indah pada waktunya. Ya, itu. Ketiga, terakhir 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5:23. Ya, 1 Tesalonika 5:23. Ya, semoga Allah damai sejahtera, Yesus imam besar, menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tangan setia belas kasih Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita, untuk ya menyucikan, memelihara atau menyucikan tubuh jiwa roh kita, sampai sempurna seperti Yesus. Sampai sempurna seperti Yesus. Sempurna seperti Yesus. Mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Sorak-sorai haleluya. Firdaus 1000, perjamuan kawin anak domba. Firdaus 1000 tahun damai sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo, sungguh-sungguh antikris sudah mau berkuasa di bumi. Dia betul-betul pemegang kekuasaan tunggal, tapi tidak pernah puas. Mau masih membinasakan semua. Gereja Tuhan mau jadikan gereja palsu. Dia sadis, jahat, najis. Wah, itu mau membinasakan kita semua. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita bisa berhikmat, kalau pemimpin negara berhikmat, pemimpin gereja berhikmat, pemimpin rumah tangga berhikmat, itulah yang bisa melawan antikris. Dengan segala kesadisan, kejahatan, krisis juga, itu semua. Hanya itu yang bisa. Kalau kita berhikmat, dengaran pada pengajaran yang benar. Sehingga bisa menghormati Tuhan, sehingga bisa mengikuti jejak langkah Tuhan, hidup benar, hidup suci, taat, setia kepada Tuhan dalam ibadah pelayanan, sampai takut akan Tuhan, membenci dosa dan dusta. Itu yang terpelihara dari antikris. Tuhan tolong kita semua. Yesus sudah berjuang di atas kayu salib untuk menebus kita semua, melepaskan dari maut. Dia menjadi imam besar bagi kita semua. Ayo sekarang kita diperdamaikan. Semua dosa-dosa diperdamaikan oleh Tuhan. Hidup benar, hati damai. Yesus imam besar. Ini tandingannya. Antikris berkuasa di bumi, bekerja di bumi. Yesus imam besar bekerja di bumi pada hati damai. Pada hati damai. Kalau antikris bekerja pada hati najis, jahat, di situ antikris.
Tapi kalau hati damai, Yesus imam besar bekerja atas hidup kita. Bisa menyelesaikan semua masalah, bisa menolong kita, bisa melakukan apa saja, memberi masa depan sampai menyempurnakan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menerima perjamuan suci. Kita menyanyi 309. Kalaku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Ayo, kita akan menyanyi 309. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan tak satu pun. Ada yang mau mengangkat dua tangan, minta hati damai sejahtera, serahkan kepada Tuhan. Serahkan dosa dulu, hati damai. Serahkan semua yang menimpa kita kepada Tuhan. Tak satu pun. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Yesus haleluya. 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 Yesus haleluya. 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 Yesus haleluya. Haleluya. Ulurkanlah tangan imam besar bagi kami semua. Tangan setia belas kasih bagi kami semua, bagi jemaat di Mojokerto, jamaah kami semua. Tuhan tolong kami semua, berikan hati damai sejahtera. Tuhan bekerja dalam hidup kami sampai kesempurnaan Tuhan. Kami tidak bisa dijamah oleh antikris Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan memeluk kami sampai kesempurnaan, sampai bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang sudah disiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah disiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Yesus, tangan setia belas kasih Yesus, imam besar, gembala agung bagi kami semua. Sanggup untuk melakukan apa saja bagi kami.
sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyi lagi kornya dengan kemudian perjamuan suci dipersiapkan. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Letakkan di dada. Tak satu pun. Haleluya. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Perjamuan suci adalah hikmat Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk melepaskan kita dari maut, dari antikris dan antik-antiknya semua. Tuhan tolong kita semua, memberi hati damai sejahtera, sehingga hidup kita dalam tangan Imam Besar, Gembala Agung, sampai kesempurnaan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan setia belas kasih dari Yesus Imam Besar. Bukan saja menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semuanya. Letakkan tangan di tempat yang sakit jika bisa. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sampai di dunia pertolongan Tuhan, tapi juga sampai di awan yang permai, sampai di Yerusalem baru, bersama keluarga masing-masing, bersama seluruh sidang jemaat. Mana keluarga kita? Ayo doakan semuanya. Tuhan tolong semua. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Peganglah kami dengan tangan setia belas kasih-Mu. Kami sekeluarga bersama seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Haleluya. Engkau tolong kami. Engkau berkemurahan bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami hidup dari hikmat-Mu. Kami hidup dalam tangan Imam Besar, tangan setia belas kasih-Mu yang tak terkalahkan oleh apapun sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati Gembala Sidang Jemaat Mojokerto dengan berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus, suasana surga selalu dalam hidup mereka, sehingga ada kesaksian yang hidup, ada ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangunan Engkau tolong, buka jalan Tuhan, tidak ada yang mustahil.
bagimu. Dan semua yang bekerja berkati, yang sekolah kuliah tolong semuanya kami serahkan dalam hutang piutang semua Engkau tolong kami serahkan dalam. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami hidup dalam tangan setia belas kasih Imam Besar Gembala Agung, hati damai sejahtera. Mujizat selalu terjadi sampai kesempurnaan. Terima kasih, terima kasih. Pengorbanan anak-anakmu untuk pekerjaan Tuhan, balaskanlah berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. In His name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name